Afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, ya teman-teman sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fahmul Munir. Al-Fahmul Munir ahlil ayat allati akhta'a fi fahmiha ahlu tatarruf wa takfir. Al-Fahmul Munir, karya Al-Fahmul Munir, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa Al-Fahmul Munir ini adalah kitab yang secara tekstual artinya adalah pemahaman yang mencerahkan. Kenapa disebut demikian? Karena pemahaman ini adalah upaya meluruskan lil ayat allati akhta'a fi fahmiha ahlu tatarruf wa takfir. Meluruskan pemahaman-pemahaman di mana kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal itu keliru dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kita sudah di pertemuan kelima pada malam hari ini, di mana pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas soal problem metodologis, bahwa kelompok-kelompok ekstrim itu sejak awal metodologi pemahamannya memang sudah bermasalah. Bahkan sebetulnya ya mereka itu tidak punya metodologi, dan pemahaman atau pemahaman Al-Qur'annya atau upaya menafsirkan Al-Qur'annya itu sangat simplifikatif, ya. Gegabah, memudahkan, itu tidak berpegang pada prosedur, tidak berpegang pada manhajnya para ulama. Bahkan seringkali orang-orang ekstrim itu hanya berpegangan pada terjemahan Al-Quran. Padahal terjemah itu pasti mengalami distorsi, ya. Sebaik-baik apapun, sebaik-baik penerjemah, tetap tidak akan bisa mewakili secara utuh apa yang diterjemahkan. Sehingga ketika ada seorang hanya memahami Al-Quran berdasarkan dengan terjemah, kemudian menganggap bahwa itu adalah satu-satunya pemahaman yang benar, maka dipastikan dia keliru. Begitu. Yang kedua, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas soal yang namanya hakimiyah, yaitu konsep bahwa konsep yang diusung oleh orang-orang ekstrim dengan slogan bahwa wajib hukumnya berhukum dengan hukum Allah, ya. Di mana menurut sahabat Ali, Sayyidina Ali mengatakan bahwa itu adalah kalimatu haqqin uridu bihal batil, bahwa mari menerapkan hukum Allah itu adalah slogan yang benar tapi diselewengkan. Kenapa diselewengkan? Slogannya benar, mengajak berhukum pada hukum Allah itu benar. Memang kita harus berhukum dengan hukum Allah. Tetapi ketika itu ditujukan kepada sesama muslim, sesama mukmin yang beriman kepada Allah, kemudian dituduh bahwa mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini sudah pasti keliru dan merupakan bagian dari penyelewengan terhadap slogan tadi itu, ya. Jangankan kita hari ini, ya, Abi dulu diserang, ya, dan sahabat Ali dulu juga dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, ya. Kemudian di pembahasan ketiga dari kitab ini kita sudah membahas soal bagaimana orang-orang ekstrim itu membuat narasi kedzaliman dengan misi yang terselubung, yaitu nafsu kekuasaan. Karena sebetulnya apapun kelompoknya, gerakannya apapun, ya, kalau kita lihat hampir pasti semuanya punya agenda-agenda politik, ya. Dan kita juga sudah membahas pada pembahasan sebelumnya tentang bahwa fenomena ekstremisme ini adalah fenomena yang sebetulnya sudah di-warning, ya, oleh Nabi sejak ribuan tahun yang lalu, sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, bahwa kelompok-kelompok seperti ini
memang akan muncul, ya. Dan karena itu kita harus mewaspadai dan juga tentu saja menjauhi, ya. Sekarang kita ada di pembahasan yang kelima, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal jihad, ya. Soal jihad, ya. Sebenarnya soal jihad, dan saya beri judul salah kaprah pemahaman tentang jihad. Kenapa? Karena jihad itu adalah sebagaimana banyak ditulis oleh para apa namanya akademisi, ya. Jihad itu adalah the most misunderstood, ya, word in Islam. Jihad itu adalah ajaran Islam yang paling banyak disalahpahami. Ajaran Islam itu banyak, mungkin ratusan, mungkin ribuan, ya. Ajaran Islam itu kan banyak sekali. Tapi yang paling banyak disalahpahami itu adalah konsep jihad. Paling banyak. Kenapa disebut paling banyak? Karena yang lain yang disalahpahami juga ada. Misalnya Islam apa namanya mewajibkan perempuan taat kepada suaminya misalnya. Nah, itu dianggap merendahkan perempuan. Disalahpahami seperti itu. Kemudian misalnya eh, apa namanya poligami, ya, sering diserang sebagai ajaran yang apa namanya yang nggak sejalan dengan semangat orang zaman sekarang. Banyak lah sebetulnya, ya, ajaran-ajaran Islam yang apa namanya banyak disalahpahami. Eh, Amar ma'ruf nahi mungkar misalnya juga banyak disalahpahami. Ajaran tawakal misalnya juga banyak disalahpahami. Orang-orang luar mengira bahwa tawakal itu adalah tidak bekerja, itu berpangku tangan, tidak bekerja apapun, ya. Padahal yang dimaksud tawakal di dalam Islam itu tidak seperti itu. Tidak sepaham, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang luar. Zuhud misalnya, itu juga ajaran Islam yang sering disalahpahami. Menganggap bahwa umat Islam itu tidak boleh kaya, itu tidak boleh mempunyai harta. Padahal nggak begitu. Padahal inti daripada zuhud itu adalah ketidakcintaan pada dunia. Gitu. Tapi kalau soal mempunyai, ya silahkan. Orang punya harta banyak, tetapi dia tidak cinta dunia, dia bisa disebut sebagai orang yang zuhud. Tetapi orang miskin, misalnya ada orang miskin, tetapi dia sangat serakah terhadap dunia, dia tidak bisa disebut sebagai orang zuhud, ya. Artinya memang ada beberapa ajaran Islam itu yang disalahpahami baik oleh orang luar dan terutama adalah orang-orang Islam sendiri, ya. Tapi the most misunderstood word in Islam, paling banyak ajaran Islam yang paling banyak disalahpahami itu adalah jihad. Karena jihad inilah, ya, orang-orang terutama di dunia barat menganggap bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Islam itu disebarkan, ya, didakwahkan dengan pemaksaan di bawah bayang-bayang pedang. Dan ayat-ayat jihad itu sering disebut sebagai ayat-ayat pedang. Ya, ya itu faktanya. Ya, banyak sekali atau salah paham, ya, salah paham terkait dengan konsep jihad, ya, baik yang ada di internal Islam maupun orang-orang di luar Islam. Yang orang Islam sendiri yang belum paham makna jihad juga banyak, sangat banyak, kan, yang menganggap bahwa jihad itu hanyalah perang, ya. Jihad itu hanyalah mengangkat senjata. Jihad itu adalah fisik saja. Padahal kalau orang mau belajar lebih dalam, mestinya dia tahu bahwa makna jihad itu sangat beragam sekali. Bahwa makna jihad itu sangat banyak, ya. Bukan hanya sebatas perang, ya. Itu bukan hanya sebatas apa namanya perjuangan fisik,
Nabi misalnya pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah bahwa ketika beberapa perempuan datang kepada Nabi, wahai Nabi, para laki-laki pergi berperang, tetapi dan mereka mendapatkan pahala jihad, tetapi kemudian apa gitu kata perempuan-perempuan ini, jihad kami. Dijawab oleh Nabi bahwa jihad kalian adalah haji dan umrah. Ya, jihadnya perempuan itu haji dan umrah. Kemudian pernah juga ada seorang anak datang kepada Nabi izin untuk ikut berperang. Lalu kemudian Nabi bertanya, kamu masih punya dua orang tua atau tidak? Gitu. Dijawab oleh anak tersebut, masih ada orang tua saya. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi, fafihima fajahid. Berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Kepada kedua orang tua mula kamu berjihad. Ya. Maksudnya berbakti kepada orang tua itu juga adalah berjihad. Itu juga jihad. Kemudian ada juga pernah ada orang yang menginginkan perang. Tetapi kemudian dijawab kata Nabi, seandainya kamu punya beberapa hewan ternak dan kemudian hewan ternak itu kamu apa namanya gembala di gunung dan hasil ternak itu kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka itu adalah jihad. Ya. Dan yang tentu yang sangat populer juga adalah eh, apa namanya ketika Nabi mengatakan bahwa kita baru menyelesaikan jihad kecil menuju jihad besar. Dan sahabat bertanya, apa jihad besar itu? Dijawab oleh Nabi, yaitu jihad melawan nafsumu sendiri. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya makna jihad itu sangat-sangat luas sekali. Ya, sehingga beberapa ulama sampai mengatakan, kalau tidak salah Ibnul Qayyim mengatakan bahwa apa namanya jihad itu adalah kerja keras, kerja keras yang Boarding in progress. Apa namanya kerja keras untuk kebaikan itulah jihad. Gitu. Semua bentuk kerja keras yang dilakukan demi mencapai kebaikan itu adalah jihad. Ya. Jadi sedemikian luasnya makna jihad itu tidak terbatas pada peperangan atau perjuangan fisik sebagaimana banyak disalahpahami. Tuh. Apalagi hari ini ya terus terang ya, bahwa perang hari ini itu sudah berubah jauh. Ya. Hampir tidak ada peperangan yang dilakukan secara bersenjata. Mungkin yang tersisa perang bersenjata hari ini adalah perang Rusia dan Ukraina. Itu pun baru-baru saja. Tetapi ada perang yang lebih strategis pada hari ini, yaitu yang namanya perang ekonomi, ya, perang sains, ilmu pengetahuan, perang teknologi, itu semuanya terjadi dan dilakukan oleh negara-negara besar. Misalnya perang ekonomi itu misalnya adalah yang dilakukan oleh Cina dan Amerika, ya. Trade war, ya, perang dagang yang sudah lama berlangsung antara Cina dan Amerika. Itu perang yang justru dilakukan oleh banyak negara-negara besar, ya, negara-negara maju. Kemudian perang teknologi, ya. Sekarang negara-negara itu berlomba-lomba, misalnya menciptakan kendaraan listrik. Ya. Kemudian juga adalah dan saling apa namanya berkejar-kejaran dan saling bersaing. Demikian juga perang apa namanya sains, perang ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat hari ini negara-negara itu berlomba-lomba ya, mengejar apa namanya Nobel misalnya, Nobel ya penghargaan Nobel misalnya. Beberapa negara juga berlomba-lomba memperbanyak publikasi jurnal, karya ilmiah. Ya. Beberapa negara juga berlomba-lomba mengejar jumlah paten. Ya. Penemuan apa, kemudian paten apa. Hari ini misalnya, Cina setiap tahun melahirkan 1 juta paten. Penemuan hak paten baru, pendaftaran hak paten baru dilakukan oleh Cina. Ini sudah melampaui jauh Amerika yang hanya sekitar 600.000. Apalagi Indonesia. Indonesia cuma punya
hak paten tiap tahun cuma 15.000. Ya. Ini perang ekonomi, perang sains, perang teknologi. Hari ini sebetulnya adalah perang yang sesungguhnya yang sedang berjalan. Elon Musk sebagai apa namanya penemu uh, pemilik perusahaan X-Space ya yang punya Twitter, dia yang punya Twitter, dia juga yang punya apa namanya mobil listrik itu, Tesla. Dia juga yang uh, apa namanya memfasilitasi perjalanan ruang angkasa dan seterusnya. Sekarang Elon Musk itu sedang merencanakan apa membuat atau bisnis properti di luar angkasa. Gitu. Ini yang dilakukan oleh dunia luar. Mereka perang dalam hal-hal itu. Ya. Iran misalnya yang punya banyak ilmuwan, itu juga banyak sekali ilmuwan-ilmuwannya yang ditarget ya. Gitu. Karena memang ini perangnya perang dalam tataran itu. Karena itu kalau ada umat Islam, sekelompok umat Islam, yang pikirannya bahwa perang itu hanyalah perang fisik, yaitu sudah ketinggalan jauh. Ya. Dialah orang-orang seperti inilah yang sebetulnya membuat Islam itu mundur ribuan tahun. Ya. Karena pemikiran-pemikiran seperti itu. Apalagi sekarang, ya, pikiran orang itu ketika perang bersenjata aja sekarang sudah sangat maju sekali. Perang nuklir sudah lewat. Perang menggunakan senjata kimia, perang menggunakan senjata biologi, dan seterusnya. Lah kok masih ada gitu orang-orang Islam yang mengklaim bahwa mereka sedang bersiap-siap untuk perang dan yang dilakukan adalah memanah, berenang, dan berkuda. Ini kenapa bisa seperti ini? Orang negara lain sudah sedemikian maju, ini mikirnya masih mundur ribuan tahun. Berenang, memanah, berkuda. Ini kenapa bisa muncul pemahaman seperti ini? Itu tidak lain karena pemahaman yang sangat tekstual dan tidak beradaptasi dengan perubahan. Dipikirnya Nabi menyampaikan hadis seperti itu, ya ditelan mentah-mentah seperti itu. Padahal nggak demikian ya. Mestinya orang berpikir kontekstual. Zaman itu Nabi memerintahkan berenang, memanah, dan berkuda. Karena memang eranya pada saat itu, perang itu adalah perang fisik dan senjatanya ya memang yang paling canggih itu ya panah dan juga kuda. Ya. Tetapi kalau hari ini, ya mestinya disesuaikan. Senjata paling canggihnya itu apa? Saya tadi sudah sampaikan bahwa perang sekarang itu sudah luar biasa berkembangnya. Ya. Ada yang namanya perang proksi. Ya, perang proksi itu adalah perang menggunakan tangannya orang lain. Ada yang namanya perang media, di mana unsur-unsur luar ya bermain menyebarkan fitnah, hoax dan seterusnya untuk merusak pemikiran-pemikiran masyarakat suatu negara. Perang asimetris, perang segala penjuru. Jadi itu mestinya kalau memang apa namanya pemahaman tentang perang yang harusnya dipahami oleh umat Islam pada hari ini. Baik, sekarang kita mau kupas. Ada beberapa ayat. Malam ini mungkin kita akan membahas 2 ayat. Ya. Sebetulnya ada banyak ayat di sini, tetapi akan pembahasannya sangat panjang. Saya mau apa namanya membahas 2 ayat. Yang pertama adalah A'udzubillahiminasyaitonirrajim di halaman 70 ya. Silahkan teman-teman buka kitabnya di halaman 70. Qauluhu ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini surat Al-Baqarah ayat 190. Di sini tertulis ayat 187 itu keliru ya. Yang benar mestinya adalah Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu di jalan Allah. Kepada siapa? Alladzina yuqatilunakum, kepada orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tetapi jangan melampaui batas.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Al-fahmul maghlud. Coba kita lihat bagaimana pemahaman orang-orang ekstrim terhadap ayat ini. Ya. Tastadilu bihat ayyarat al-mutatarifah istidlalan maghluton. Haitsu yaj'alunaha dalilan ala irtikabi af'alihim al-ijramiyah wa yusammun dzalika jihadan wa qitalan fi sabilillah. Kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris suka menggunakan ayat tersebut sebagai dasar, ya, untuk membenarkan perilaku kriminal mereka, membenarkan kejahatan mereka, membenarkan kebiadaban mereka, dan kemudian mereka klaim, mereka katakan sebagai jihad dan fisabilillah, perang dan jihad fisabilillah. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya memahami ayat tersebut? Begini, al-fahmul munir. Istamalatil ayah ala adadin minad dhawabiti wal quyudid dhaminati allati taj'alul qital murtabitan bil qiyami khaliyan minal udwani muhaq muhaqqiqan limaqasid syarifi fil qitali wal jihad. Jadi ayat tersebut, ya, ayat yang tadi sudah dikutip, ya, itu adalah ayat yang mengandung aturan-aturan, batasan-batasan di mana perang di dalam Islam itu terikat dengan nilai-nilai, ya. Khaliyan minal udwan, jauh dari kata permusuhan, dan harus sesuai dengan tujuan syariat. Kita lihat Allah itu mensyariatkan jihad itu untuk apa? Likai yakuna rafi'an lidzulmi, untuk menghilangkan kezaliman. Hamiyan lil biladi wal ibadi, menjaga dan membela tanah air, ya, bangsa dan negara. La an yatahawwala ila majmu'ati a'malin ijramiyatin. Jangan sampai ajaran jihad itu bermuara, ya, pada kumpulan atau perilaku-perilaku kriminal, gitu. Menyembelih orang dan seterusnya. Kemudian kezaliman tadi, kriminal tadi dinamakan, disebut dengan jihad. Pertama, kalau kita mau ngupas ayat tadi, waqatilu fi sabilillah. Sekarang kita bahas kalimat waqatilu. Waqatilu, perangilah. Nah, al-qital ghairul qatli wal dhabhi. Kata-kata qital itu berbeda dengan qatl. Ya, kalau qatl itu membunuh. Tapi kalau qital adalah terlibatnya dua belah pihak. Qital, ada musyarakah, ada interaksi antara dua belah pihak. Li'anal qital istibakun wa tafa'ulun wa tadaf'un. Mimma tushiru bihil ayah al-karimah ila annana la nabda'u bi'udwanin. Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa perintah ayatnya adalah agar supaya kita tidak memulai permusuhan. Wala nantaliqu min indi anfusina ila a'mali qatlin wa dhabhin wa takhribin. Dan kita juga jangan sampai, gitu, kita ini terjatuh pada serangkaian pembunuhan, penyembelihan, dan juga perusakan, ya, dengan atas nama jihad. Jadi tadi wala ta'tadu artinya tekstualnya jangan melampaui batas. Ulama menafsirkan di situ jangan melampaui batas adalah jangan memulai peperangan. Karena itu Allah di dalam ayat tersebut mengatakan waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah mereka yang memerangimu. Ay annahum ibtada'u bil qitali.
Jadi kalau kita baca dari ayat tersebut, ya, perangilah mereka yang memerangimu. Kalau kita baca ayat tersebut, maknanya menjadi jelas bahwa musuhlah yang memulai peperangan. Bukan kita yang mencari-cari peperangan. Karena itu salah besar. Kalau ada teroris-teroris itu di negara yang aman seperti ini, nggak ada peperangan, nggak ada yang melakukan penyerangan, tiba-tiba ngebom di mana-mana. Itu sudah jelas. Itu perbuatan kezaliman, kriminal, apalagi kalau ngebom senengannya di tempat-tempat umum. Tidak peduli korbannya siapa, salahnya apa. Itu melakukan bom di mana-mana ya, di pantai, melakukan bom di masjid, melakukan bom di kantor pemerintah, melakukan bom di kantor TNI, kantor polisi, malah membunuh orang, nggak peduli itu siapa. Kadang-kadang orang sedang bertani, sedang berkebun, disembelih. Ini kezoliman yang diatasnamakan jihad. Padahal perintah Al-Qur'annya adalah waqatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah mereka yang memerangimu. Artinya ketika ada orang memulai peperangan, baru lakukan pembelaan diri, baru lakukan apa namanya, ya bela diri, melindungi diri, gitu. Tetapi jangan memulai peperangan. Nah, ini juga kama hadasa fi maji'il mu'tadin min Quraisyin ilal Madinatil Munawwarah. Itu juga yang terlihat di dalam sejarah Nabi. Nabi itu tinggal di Mekah selama 13 tahun. Menjadi Nabi di Mekah itu 13 tahun. Mulai usia 40 sampai usia 53 tahun. Di Madinah dari mulai 10 tahun ya. 53 sampai 63 sampai wafat. Nah, kalau kita lihat sejarah Nabi, selama di Mekah tidak ada satupun Nabi itu melakukan kontak fisik, ya. Entah perkelahian apalagi peperangan. Dan kurang apa pada saat itu Nabi dizolimi, ya. Tetapi Nabi tidak melakukan perlawanan. Sahabat-sahabatnya dianiaya, bahkan beberapa di antaranya dibunuh. Eh, apa namanya? Nabi sendiri mengalami upaya pembunuhan sudah berkali-kali. Nabi pernah diblokade, nggak boleh jual beli, tidak boleh ada hubungan pernikahan. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak pernah sekalipun selama di Mekah 13 tahun melakukan pembalasan fisik. Ya. Barulah pada saat di Madinah, perang setelah sampai di Madinah juga tidak langsung, tetapi 5 bulan setelah. Kalau kita lihat di situ, kenapa Nabi perang? Kenapa di Mekah Nabi tidak perang, sementara di Madinah Nabi perang? Waktu di Mekah memang tidak ada hal yang perlu untuk dipertahankan, tidak ada hal yang perlu untuk dipertahankan. Kalau sedangkan waktu di Madinah itu sudah ada sebuah negara, negara Madinah, di mana negara itu harus dipertahankan oleh segenap warganya, bukan hanya yang Muslim, tetapi juga agama-agama lain, ya, sebagaimana tercatat di dalam Piagam Madinah. Dan kalau saya sudah pernah sampaikan bahwa perangnya Nabi itu kalau dihitung itu Nabi usianya 63 tahun. Diutus menjadi Nabi usia 40 tahun. Artinya Nabi itu menjalani masa kenabiannya itu hanya 23 tahun. 23 tahun itu kalau dijumlah itu 8.000 hari. Dan menurut catatan para ulama sejarah menyebutkan bahwa perangnya Nabi itu hanya 80 hari sudah mencakup persiapan. Sehingga kesimpulannya apa? 80 dari apa? 80 dari 8.000 hari. Itu artinya, nah, perang itu hanya 1% dari kehidupan Nabi. Jumlah yang sangat sedikit sekali.
Sementara yang 99% itu adalah ketika Nabi berdakwah, ya. Ketika Nabi memberikan teladan, bermuamalah dengan baik, dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai kita itu terjebak pada yang 1%, itu pun dengan cara yang tidak benar. Sementara yang 99% tentang akhlak yang luhur, tentang ya apa namanya kesempurnaan Nabi, tentang kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi, justru kita lewatkan. Itu. Nah, seperti itu. Nah, apa namanya memerangi orang yang memulai menyerang, itulah yang dilakukan oleh Nabi selama di Madinah. Tuh. Nabi hampir tidak pernah memulai perang sendiri. Sebagaimana di dalam kitabnya para ulama tafsir, wala ta'tadu, jangan melewati batas, artinya adalah jangan memulai peperangan. Tapi yang diperangi adalah waqatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Yang kalau sudah orang lain memulai, nah itu orang lain menyerang duluan, nah itu baru melakukan upaya defensif, upaya mempertahankan diri. Gitu. Nah ini beda sekali ketika faida jaa insanun ila mujtama'atin aminah wa akafa huwa wa ba'dul ashkhas ala takhdid wa tadbir litarwi'ihim wa tafjiri mansya'atihim wa buyutihim wa mu'asasatihim wa tada alaihim bil qatl wal 'udwan thumma dhahaba liyaqul ana fa'alu dhalik tanfidan liqouli ta'ala wa qatilu fi sabilillah. Jadi jihad itu sama sekali bukan seperti yang ada hari ini, ya. Mereka datang ke tempat yang aman, datang ke Indonesia, negara yang begitu aman, negara yang begitu nyaman, negara di mana ibadah semuanya bisa dilakukan secara bebas. Mau ngaji pesantren, mau 100 tahun nggak ada yang larang. Mau sholat sehari 100.000 rakaat, nggak ada yang larang. Dan seterusnya. Di komunitas yang begitu aman, tiba-tiba melakukan aksi teror. Kemudian itu di atas namakan jihad. Ini jelas fitnah terhadap Al-Quran. Ini jelas permusuhan terhadap Al-Quran. Ini jelas menghina apa namanya kehormatan Al-Quran. Apa jangankan membunuh, ya. Imam Malik pernah mengatakan bahwa idza ra'aitar rajul yudafi'u 'anil haqq wa yashtamu wa yasubbu wa yaghdabu fa'lam annahu ma'lulun niyyah li'anna al-haqq la yahtaju ila hadha. Imam Malik tuh pernah mengatakan, kalau kamu melihat orang membela kebenaran, kemudian dia mencaci maki, kok ada orang, meskipun dia ngakunya imam besar umat Islam, tahu siapa yang memberikan gelar itu, ya, awur-awuran. Imam besar umat Islam, kerjanya nyaci maki, kerjaannya mitnah orang, kerjaannya manas-manasi masyarakat untuk berkelahi. Ya. Kata Imam Malik, kalau ada orang yang mengaku menyampaikan kebenaran, tetapi dia mencaci maki, maka fa'lam annahu ma'lulun niyah. Ketahuilah bahwa sebenarnya dia punya kepentingan pribadi. Ya. Nyatanya orang-orang yang ada hari ini, sebut saja apapun nama kelompoknya. Sebut nama FPI misalnya. FPI itu apa? FPI itu adalah organisasi yang dibentuk oleh para politisi zaman menjelang reformasi. Jadi ya, orientasinya itu. Pengurus-pengurus, pengurus-pengurusnya punya motivasi masing-masing. Ada orang-orang FPI, gabung FPI hanya untuk dapat lahan parkir, hanya untuk dapat uang keamanan, dan seterusnya, macam-macam, ya. Kalau ada orang apa namanya mengaku memperjuangkan kebenaran, tapi dia mencaci maki, memfitnah, mencaci maki lah, atau berbicara dengan, nah kata Imam Malik, fa'alam annahu ma'lulun niyah. Itu pasti punya motivasi pribadi, punya kepentingan pribadi. Li'annal haq, kata Imam Malik, karena kalau memang kebenaran itu la yahtaju ila hadza. Kebenaran itu ketika disampaikan nggak butuh dengan caci maki, nggak butuh dengan agitasi, dengan memprovokasi orang, ya.
Tuh. Kalau ada orang kayak gitu, sebenarnya dia sedang membela nafsunya sendiri meskipun namanya aksi bela Islam. Enggak, sebenarnya aksi bela nafsunya sendiri. Tuh. Islam nggak butuh diperjuangkan dengan caci maki, dengan kemarahan, apalagi dengan kekerasan. Al-waqfatu tsaniyah, anna hadzal qital alladzi syara'ahu Allah laisa bisababi afkarin maghlutatin wala bisababi sa'rin wa ikhtilafin siyasiyin wa laisa mabniyan ala an yahtakira syakhsa al-islam li nafsihi wa yukaffirul akharin. Kemudian poin yang kedua, kata beliau, kata Syekh Usama Al-Azhari, seorang ulama besar ya di Al-Azhar Mesir, beliau mengatakan catatan yang kedua adalah bahwa perang yang disyariatkan oleh Allah itu bukan berdasarkan pemikiran yang keliru, bukan demi motivasi pribadi, bukan demi kepentingan politik, bukan untuk orang-orang yang merasa Islam sendiri dan mengkafirkan yang lain. Bal qad qayyadallahu ta'ala al-qital alladhi syara'ahu bi anna bi annahu munazzahun an tilkal aghradi wal ahwa wa annahu faqat fi sabilillah. Perang yang pernah dilakukan, perang yang menjadi tuntunan Islam itu ya bukan untuk motivasi-motivasi tadi, bukan untuk kepentingan politik, bukan nafsu pribadi, ya, dan seterusnya. Betul. Bukan untuk memaksakan apa namanya pendapatnya agar diikuti orang lain. Sekarang ada ya, di Pakistan baru-baru ini perang terhadap orang Islam, bunuhi umat Islam karena orang ini merayakan Maulid Nabi. Karena dituduh Maulid Nabi ini adalah bid'ah. Padahal jelas yang melakukan Maulid itu juga punya dalil. Punya dalil dari Al-Quran, punya dalil dari hadis, punya dalil dari perkataan para ulama. Tuh. Dan ketika seseorang itu punya dalil dalam persoalan khilafiyah, nggak boleh seseorang memaksakan pendapatnya. Misalnya begini, ya paling gampang tuh contohnya kunut subuh misalnya. Atau membaca bismillah pada saat Fatihah. Ada ulama yang kunut, ada ulama yang tidak kunut. Masing-masing punya dalil sendiri. Karena itu, ulama yang kunut tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut kunut, dan ulama yang tidak kunut tidak boleh memaksakan orang yang kunut agar tidak kunut. Misalnya. Karena kaidahnya mengatakan la yungkarul mukhtahu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaihi. Selama selama masing-masing itu punya dalil, itu nggak boleh dianggap sebagai kemungkaran. Orang mau maulid Nabi, ya silahkan. Kamu nggak mau ikut maulid Nabi, ya silahkan. Apa-apa. Itu namanya persoalan yang khilafiyah. Nggak boleh dipaksakan. Apalagi cuman beda pendapat. Ya. Memaksa seseorang untuk memeluk Islam saja nggak boleh. La ikraha fiddin. Bukan hanya tidak boleh, tidak mungkin bisa kita memaksa orang untuk masuk Islam. Tuh. Kenapa? Mungkin bisa memaksa dengan fisik. Ya. Tetapi hati kan tidak bisa dipaksakan. Ya. Hati kan tidak bisa dipaksakan. Nah, gitu. Um, Apalagi pendapat, apalagi mazhab, nggak boleh dipaksakan. Wa yatimu bihi a'zazu kalimatil ummah al-islamiyah. Wa annahu faqat fi sabilillah. Dan kalau memang benar ya orang berjihad itu harus benar-benar semata-mata karena Allah. Tidak ada kepentingan yang bermacam-macam. Wa yatimu bihi i'zazu kalimatil ummah al-islamiyah. Dan niatnya harus betul-betul ya untuk meninggikan kalimat Allah. Jangan sampai karena dengan atas nama jihad malah merusak Islam itu. Karena pemahaman yang keliru terhadap jihad, orang-orang jadi takut kepada Islam. Orang-orang jadi mengalami Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Orang jadi takut kepada syariat.
Kenapa bisa begitu? Jangan hanya menyalahkan orang lain. Kita umat Islamnya harus evaluasi. Gitu. Kenapa sampai ada orang takut terhadap Islam? Yaitu pasti gara-gara salah kita sendiri menggambarkan Islam apa namanya secara keliru, menggambarkan Islam secara keliru. Ya, masya Allah lah. Kalau lihat hari ini itu sebenarnya prihatin. Tiap hari kalau lihat perkembangan apa namanya dunia Islam banyak prihatinnya. Ya, kita ini banyak prihatinnya. Bayangkan aja dalam seminggu terakhir ada 5 pengeboman semuanya di negara Islam. Tiga di Pakistan, semuanya majelis Maulid Nabi yang dibom. Kemudian di Afghanistan, di Suriah, dan yang terakhir kemarin di Turki, di Ankara di Turki. Betapa orang, gimana orang nggak menganggap bahwa agama Islam itu kejam, agama Islam itu isinya kekerasan, kalau beritanya begitu-begitu terus. Sementara nggak ada berita kayak dulu zaman-zaman Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Abu Bakar Ar-Razi, ya para ilmuwan-ilmuwan yang memberikan sumbangsi besar terhadap dunia. Ya jangan salahkan orang kalau orang takut kepada Islam. Karena mereka tidak pernah membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, mereka melihat perilaku kita umat Islam. Kalau perilaku umat Islam senang banget mukulin orang, senang ngebom orang, ya orang jadi takut. Tuh, mau deket-deket aja takut. Dan itu yang terjadi di banyak tempat ya, di Eropa, di Amerika, di beberapa negara yang mayoritas non-Muslim itu takut dengan perkembangan Islam. Karena khawatirnya kalau Islam berkembang, isinya kekerasan. Seperti negara-negara Islam yang ada hari ini. Anda lihat di negara mana? Negara Muslim stabil. Sangat beruntung masih ada Indonesia. Di Indonesia ini Islam masuk tanpa peperangan. Sampai dengan hari ini juga alhamdulillahnya Indonesia selalu dijaga keamanannya oleh Allah. Dan kenapa? Karena itu jangan dibalik ya. Jihad itu maksudnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, menjaga kehormatan agama. Jangan dibalik, jihad justru untuk mencoreng agama. Jihad untuk merusak citra Islam. Jangan sampai seperti itu. Karena itu harus betul-betul jihad itu harus dimaknai dengan benar. Gitu. Karena ulama mengatakan mimma qasidus syariah tahsinu suratil Islam. Termasuk bagian daripada maqasidus syariah, tujuan syariat adalah menjaga nama baik Islam. Kita ini harus menjaga nama baik Islam. Oh, jangan sampai orang membenci Islam karena perilaku-perilaku kita. Tuh. Termasuk salah satu kewajiban kita juga adalah menjaga kelestarian dakwah. Bayangkan ya, ketika di beberapa negara orang sedang berdakwah dengan semangat di apa namanya ya di beberapa negara lah, baik yang mayoritas Muslim maupun di tempat-tempat yang mayoritas non Muslim seperti di Amerika, Eropa, di Cina, di India, di mana-mana orang sedang berjuang apa namanya berdakwah, tapi kemudian rusak karena langkah satu dua orang yang melakukan kebrutalan dan itu di atas namakan Islam. Sehingga orang luar menganggap bahwa memang Islam itu adalah seperti itu. Baik, perang yang dibutuhkan itu ya seperti perang kita dulu melawan penjajah itu ya memang jihad konteksnya pada saat itu ya melawan Belanda, melawan Inggris, melawan Jepang zaman itu ya itu kalau itu memang betul-betul jihad ya, yang hukumnya adalah fardu ain karena musuhnya bagi orang-orang yang ada di wilayah musuh ya yang diserang oleh musuh gitu. Atau fardu kifayah yang jaraknya eh, di atas 2 marhalah. Kalau di Mesir di sini dicontohkan salah satu apa namanya jihad yang begitu membanggakan orang-orang Mesir adalah perang tahun 73 1973 ketika Mesir
melawan menyerang secara tiba-tiba terhadap Israel. Ya. Itu kalau itu jihad, ya. Kalau itu jelas jihad, disebut dengan perang Yom Kippur. Yom Kippur itu adalah hari sucinya orang Yahudi. Di tengah-tengah orang Yahudi merayakan hari suci, Mesir melancarkan serangan secara tiba-tiba. Nah, itu jihad. Tuh. Tapi kalau sekarang yang ada hari ini tuh kan kacung-kacung barat semua yang namanya Al-Qaeda, ISIS, ya. Itu kan semuanya adalah antek-antek barat. Gitu. Kalau kita lihat ISIS sudah ada di Suriah. Suriah sama Israel itu berbatasan. Perbatasannya bukan tembok, cuman pakai kawat. Eh, ISIS sudah terlalu banyak membunuh umat Islam. Sudah nggak terhitung ulama dibunuh oleh ISIS. Sudah nggak terhitung masjid dibom oleh ISIS. Sudah tidak terhitung umat Islam dibunuhi, dibantai oleh ISIS. Pertanyaannya, yang menjadi kejanggalan orang Islam seluruh dunia adalah kenapa ISIS itu sudah ada di Suriah, Suriah itu sama Israel pinggir-pinggiran, kenapa ISIS itu tidak pernah, jangankan satu serangan bom, satu peluru saja belum pernah masuk ke Israel. Kenapa begitu? Ya ISIS itu ya kacung-kacungnya Israel, kacungnya Amerika. Antek-antek itu makanya orang Islam tuh jangan gampang dibodoh-bodohin. Emang dengan adanya ISIS, Islam diuntungkan? Sama sekali tidak. Yang dirugikan ya Islam. Orang berdakwah, jadi ada penolakan di mana-mana. Wah, Islam kejam. Islam. Padahal orang dakwah benar-benar. Kenapa mereka jadi korban? Ya karena para dai ini menjadi korban. Kenapa? Ya karena perilakunya orang-orang seperti ISIS ini. Al-Waqfatus Salisah. Poin yang ketiga. Bahwa Allah itu, Allah Ta'ala naha indal qitali fi sabilihi anna tadi. Allah itu melarang kita pada saat kita harus perang, dilarang untuk melewati batas. Au an natajawaz had, ya, dilarang melewati batas. Au an nandafi'a fil qatli. Au an natashaffa fihi. Au numathila bil jusasi. Jadi kita ini eh, pada saat musuh menyerang, kita diperbolehkan atau diperintahkan. Karena perintahnya kan udzina lil ladzina yaqatiluna. Udzina lil ladzina yaqataluna bi annahum zulimu. Jadi kalimatnya itu udzina, diizinkan, bukan diperintah. Tetapi ketika pun kita perang, Allah itu sudah memberikan aturan dan kita tidak boleh melampaui batas. Salah satu bentuk melampaui batas di sini apa? Yaitu misalnya nggak boleh melakukan mutilasi, nggak boleh memotong leher, tidak boleh menyembelih dan seterusnya. Ya, sebenarnya ya, perang dalam Islam itu aturannya terlalu banyak. Coba bayangkan, Nabi ketika mengutus sahabat berperang, Nabi berpesan, tidak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh pemuka agama, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh membakar pepohonan. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membunuh warga sipil. Tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Waduh, banyak sekali aturan-aturannya. Sehingga saking ketatnya etika perang dalam Islam itu kayak nggak kayak bukan peperangan, kayak bukan peperangan. Terlalu banyak rambu-rambunya. Kenapa begitu? Ya karena memang orientasi Islam itu bukan untuk membunuh. Kalau orientasinya membunuh ya bunuh orang kafir sebanyak-banyaknya. Nyatanya bukan begitu. Orientasi perang Islam itu adalah hidayah. Kita semua itu
diperintahkan untuk mengharapkan atau berupaya agar orang lain itu mendapatkan hidayah, bukan agar nyawa orang lain itu hilang, bukan tugas kita. Sekarang tuh kadang-kadang ya kita ini harus marah kepada orang-orang yang seperti itu ya. Lihat kelakuannya orang-orang ekstrim, ya. Isinya bunuh, serang, aduh, apa namanya, pokoknya hal-hal yang kelihatan kasat mata bahwa itu bukan untuk membela agama, tapi itu untuk memuaskan nafsu pribadi. Gitu. Orientasi perang dalam Islam itu bukan untuk eh, membunuh, apa membuat kerusakan, tapi orientasinya tidak. Coba kalian baca sejarah Nabi. Nabi tadi saya sudah sampaikan, perangnya itu hanya 1%. Dan kalian harus tahu ya, bahwa Nabi itu selama berperang, tidak satu kali pun Nabi itu membunuh orang. Satu-satunya pengecualian, satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi. Padahal Nabi itu perang ya berulang kali. Tapi Nabi tidak pernah sampai membunuh orang. Satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi itu namanya adalah Ubay bin Khalaf. Itu pun kondisi Nabi sudah terdesak. Ya. Sehingga kemudian Nabi mengambil tombak dan tombak itu dihujamkan, dilemparkan kepada Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf itu meninggal. Itu hanya satu-satunya kasus Nabi itu perang sampai membunuh orang. Tapi yang lain-lainnya enggak. Padahal Nabi itu kalau perang selalu ada di depan. Tapi Nabi orientasinya bukan bagaimana bisa membunuh sebanyak-banyaknya, bukan itu. Saya pernah dengar ceritanya, ada teroris. Itu semakin banyak nyembelih orang, semakin bangga dan terharu. Itu saya yakin itu ajarannya iblis. Kenapa? Karena Nabi sendiri itu membunuh orang hanya satu kali. Sebisa mungkin Nabi menghindari. Dalam peperangan sekalipun, Nabi itu menghindari membunuh orang. Buktinya selama Nabi perang puluhan kali, yang Nabi hanya satu kali pernah membunuh orang, yaitu Ubay bin Khalaf. Dan memang kita tidak boleh perang itu memuaskan nafsu. Pernah suatu waktu Ali bin Abi Thalib itu di tengah-tengahnya bertempur, sudah hampir menang ini, sudah tinggal mengeksekusi. Tiba-tiba musuhnya meludahi beliau. Tapi kemudian ketika meludahi beliau, itu justru ditinggal oleh sahabat Ali. Ditinggal, ditanya oleh orang, kenapa ditinggal? Iya, tadi musuh saya itu meludahi saya. Saya khawatir saya menyerang musuh saya karena saya balas dendam pribadi. Nah, itu menunjukkan betapa ikhlasnya para sahabat zaman dulu, ya. Jangan disamakan dengan sekarang. Sekarang lah orang-orang yang mengaku jihad tuh ngawur semua karena nggak ada ilmunya. Yang jihadnya perang maksudnya ya. Jihad sekarang tuh ya membangun ilmu pengetahuan, mencerdaskan masyarakat, ya, membangun perekonomian. Itu jelas ya, manfaatnya. Baik, kemudian ayat yang kedua terakhir ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yaqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini surat At-Taubah ayat 111. Ayat ini sering dipahami oleh orang-orang radikal sebagai anjuran untuk melakukan lagi-lagi pembunuhan, dan itu dianggap sebagai jihad. Alasannya di situ Allah mengatakan bahwa Allah sudah membeli jiwa dan harta orang mukmin ketika orang itu terbunuh karena membunuh orang kafir. Nah, ini lagi-lagi kekeliruan dalam memahami ayat Al-Quran.
masih sama argumentasinya dengan yang tadi ya. Tapi di sini Allah itu sebenarnya menghendaki atau menceritakan orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang berpegang pada aturan-aturan, bukan karena motivasi balas dendam, bukan karena kemarahan, bukan karena nafsu membunuh, dan seterusnya. Ayat ini sebetulnya ditujukan untuk orang-orang mukmin yang memang betul-betul tulus dalam apa namanya melakukan perjuangan. Gitu. Buktinya apa? Buktinya di ayat seterusnya itu Allah justru menyebutkan bahwa mereka adalah at-taibun, orang-orang yang bertaubat, al-abidun, mereka yang ahli ibadah, al-hamidun, yang apa namanya memuji Allah, as-saihun ar-raki'un, yang ruku' sajidun, al-amirun bil ma'ruf wa nahun 'anil munkar, yang amar ma'ruf nahi munkar. Itu juga dikasih catatan oleh Imam Ghazali. Nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu ada syaratnya. Yang pertama al-ilmu, harus punya ilmu. Ilmu itu menjadi kunci. Ya. Karena itu Allah apa ulama mengatakan juga bahwa innallaha la yu'badu bil jahli. Orang bodoh itu ibadahnya nggak akan sah. Allah nggak akan terima ibadahnya orang bodoh. Jadi kalau kita mau ibadah, landasi dengan ilmu yang benar. Allah di sini amar ma'ruf nahi munkar syaratnya tiga: ilmu, warok, dan husnul khuluq, ya, akhlak yang baik. Jangan kayak orang-orang FPI yang kebanyakan preman, ya, nggak ada ilmunya. Sudah nggak ada ilmunya, wirai juga enggak. Ya. Mereka banyak yang ada itu bulan puasa. Orang-orang FPI sweeping, orang yang jualan di siang hari. Ya. Masalahnya bukan hanya sampai di situ. Dia yang sweeping, selesai sweeping haus, diminum barang-barang sitaannya itu. Ini kan namanya kengawuran. Sweeping orang yang jualan, dia sendiri nggak puasa. Itu karena bodohnya, karena kebodohan maksudnya. Dan Allah itu nggak mau menerima orang ibadah, orang nggak mau belajar. Dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu. Baik, ya, saya kira itu ya untuk malam hari ini eh, tentang pelurusan makna jihad ya. Sekali lagi jihad itu adalah konsep atau ajaran Islam yang paling banyak disalahpahami. The misunderstood of word in Islam. Ya. Paling ajaran Islam yang paling banyak disalahpahami. Karena itu yang menjadi tugas kita untuk meluruskan pemahaman-pemahaman tentang jihad yang maknanya sebetulnya sangat luas sekali. Dan menurut ulama, jihad itu maknanya adalah semua kebaikan yang dilakukan dengan kerja keras, karena jihad itu dari asal kata jahada, ya, eh, yang artinya adalah kerja keras. Maka orang seperti Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad itu ya kerja keras mewujudkan kebaikan, apapun bentuknya, ya. Apapun yang mendidik, yang mencari nafkah untuk keluarganya, yang berbuat bakti kepada orang tua, yang mengabdi kepada masyarakat dan seterusnya, itu semuanya adalah bagian daripada jihad. Ya. Gitu. Jangan dipersempit maknanya bahwa jihad itu hanyalah peperangan. Gitu. Karena pemahaman yang sempit seperti itulah yang seringkali membuat orang-orang di luar Islam jadi salah paham. Itu saja ya. Kira ada yang mau menyampaikan sesuatu? Nggak ada ya. Ada jawaban di sini, mudah-mudahan saya nggak tahu kalian paham atau tidak, mudah-mudahan paham ya. Sehingga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dikaji oleh kitab dari kitab ini. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.